Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya bersama santri baru juga, yang mana santri baru ini sedikit telat mendaftar ke Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan, yaitu karena beberapa hal, dan beliau di pondok masih sekitar 5 hari di pondok. Jadi langsung saja kita tanya-tanya ke santri ini yang masih mondok di Al-Amin selama 5 hari. Namanya siapa, Nak? Wais Al-Qoroni. Asalnya dari Sampang, Sokobena. Wais, kemarin sudah Ustadz tahu kenapa kok terlambat, karena ada beberapa hal. Jadi saya nanya dulu, Wais mondok di sini disuruh orang tua atau kemauannya sendiri? Kemauannya sendiri. Alasannya? Enak. Enak dalam segi? Dalam segi? Pondoknya? Pokoknya enak dari pondok itu yang kamu tahu. Kamu tahu pondok ini dari siapa? Dari Mbak Intan. Siapa beliau? Alumni sini, Mbak Intan. Putri berarti. Beliau ngomong ke kamu apa gimana? Kok bisa kamu tahu? Ngomong ke orang tua Ustaz. Ngomong gimana? Katanya kalau mondok di sini itu lebih banyak pengetahuan itu ilmunya Ustaz. Jadi kata Mbak Intan itu ngomong ke orang tuanya kamu, kalau mondok di alam itu lebih banyak ilmu pengetahuan. Terus apa lagi? Katanya enak lah di sini katanya Ustaz. Pokoknya enak lah di sini gitu ya. Terus yang kamu alami sekarang 5 hari di pondok, apakah yang dikatakan Mbak Intannya itu benar-benar enak atau sebaliknya? Enggak benar-benar enak. Hah? Benar-benar enak. Jadi di sini banyak temannya ya. Temannya juga dari berbagai daerah, dari Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, dari Jakarta, Bekasi, Cirebon, banyak di sini. Bukan hanya dari Sampang. Nah, di sini Wais saya dengar dari ibunya dulu sebelum mondok ketika SD-nya mempunyai beberapa prestasi. Salah satunya juara 1 lomba sholawat, dan saya dikirimi videonya. Nanti saya akan tampilkan sejenak. Coba kamu yang kamu tahu sholawat, coba ambil suara tinggi. Sholawat dulu, Ustaz pengen dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal habibal mustafa dzurafati wa dzuwafa. Kurang tinggi, contohnya kurang tinggi. Innal habibal mustafa dzurafati wa duwafa. Coba seperti Ustaz tingginya. Yo. Innal habibal mustafa dzurafati wa duwafa wa dzikruhu fihi Syifa. shifa idza tama Dabil ilal. Bisa refnya? Lupa bagaimana? lupa Ustaz. Lupa. Kalau lomba itu bawa buku. Kalau lomba bawa buku. Jadi kamu harus di pondok harus semangat lagi belajar sholawatnya. Kamu mempunyai bakat dalam segi suara, terutama bakat sholawat. Jadi kamu mumpung masih kecil, perjalanannya kamu di pondok masih panjang. Jadi jangan disia-siakan bakat kamu. Jadi kamu mempunyai bakat sholawat. Jadi di sini harus belajar sholawat kepada ustadz-ustadz yang emang bidangnya di suara, seperti sholawat,
qori. Jadi kamu kalau di rumah pintar istilahnya sedikit tahu solawat, kamu di sini harus dikembangkan solawatnya, dan juga harus belajar juga tilawah, murattal, mujawwad. Kalau murattal itu tartil, kalau mujawwad itu qori. Jadi kamu harus sebelum menjadi alumni harus komplit. Solawat bisa, ngaji bisa, qori juga bisa, harus seperti itu. Wais nanti cita-citanya pengen jadi apa? Jadi guru. Guru apa? Guru? Guru pondok. Guru apa? Guru pondok. Guru pondok. Pengen ngajar di pondok juga nanti. Bagus. Jadi harus belajar, terutama bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya harus belajar lebih semangat lagi. Nah, kalau WS ini saya lihat kemarin ketika pendaftaran, saya cukup takjub kepada WS karena dalam seusia WS ini yang saya bilang masih kecil lah, masih anak-anak, tapi WS kalau ngobrol, kalau berbicara dengan orang tuanya itu menggunakan bahasa Madura halus, yaitu engki punten. Nah, kamu itu seperti itu apa karena dididik orang tuanya, apa karena disuruh orang tuanya, apa gimana kok bisa berbicara bahasa halus, sangat-sangat halus dengan lancar? Disuruh ustaz di madrasah. Bilang gimana ustadznya? Kalau berbicara katanya harus apa itu namanya, ikhibatan. Engke mantan harus berbicara bahasa Madura halus. Bagus. Jadi tingkatkan. Ustadz saja yang sudah sebesar ini ke orang tua masih tidak berbicara engki punten, masih sedikit kasar. Tapi Ustadz berusaha berbicara dengan bahasa yang halus juga. Jadi Ustadz belajar dari kamu, Wais. Masa kamu sekecil kamu bisa berbahasa Madura halus ke orang tuanya, masa Ustadz yang sudah sudah berumur 25 tahun, yang sudah di pondok dibilang ustadz, di rumah dibilang ustadz, tapi masih belum bisa berbicara bahasa halus ke orang tuanya, ke orang tua. Tapi dengan adanya kamu di sini, kenal kamu, jadi saya juga belajar bagaimana caranya. Saya berusaha harus berbicara bahasa halus eki punten ke orang tua saya nanti. Nah, pesan kamu ke orang tuanya Pak Wais, kalau emang bahasa Indonesianya belum lancar silahkan eki punten, gak apa-apa. Sehat selalu Ustaz. Selalu lancar rezekinya. Sehat selalu, lancar rezekinya. Itu saja untuk ke orang tuanya. Jadi di sini aman ya, tidak ada masalah, betah, kerasan. Jadi tetap semangat. Apa kata papanya kamu? Yang paling penting kamu nak di sini, yang paling penting kamu Wais di pondok harus jujur, harus taat. Taat ke siapa? Ke guru, ke kiai, ke ustadz, ke muallim. Taat ke peraturan pondok, taat kepada undang-undang pondok. Intinya kamu taat, insya Allah kamu nanti akan jadi orang sukses di luar. Jadi jangan sampai di sini melanggar, jangan sampai di sini malas-malasan. Pesannya kiai laksanakan, jalankan. Peraturan pondok laksanakan. Larangan pondok harus dijauhkan, jangan dilakukan. Jadi itu pesannya papanya kamu. Kalau kamu sekali lagi, kalau kamu Wais pengen sukses nanti, laksanakan, harus taat peraturan yang ada di pondok. Karena di sini pondok bukan punya temanmu, tetapi punya kiai, punya almarhum, punya umat. Tapi bukan punya kiai, tapi di sini punya umat, tapi yang diasuh oleh kiai. Jadi kamu harus taat ke kiai, ke ustadz, ke muallim selagi itu baik. Ya. Gak ada lagi pesan ke orang tuanya Wais? Gak ada. Baik. Sekali lagi, coba kamu kalau ustadz terakhir pengen dengar lagi sholawatnya kamu kalau setelah adzan di rumahnya itu terserah apa. Baca itu terus setelah adzan di masjid. Sholawat badar gak tahu? Sholatullah tahu? Coba tinggi. Sholatullah
salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Udah, jadi cukup sekian Wais. Tetap semangat, jangan kecewakan orang tua kamu, karena orang tua kamu semuanya bapak ibu adalah alumni pesantren meskipun bukan alumni Al-Amin. Jadi kamu harus lebih baik lagi daripada orang tua kamu. Kalau bisa kamu harus lebih baik lagi daripada ustadz, kiai, muallim dan sebagainya. Tetap semangat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.